Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 205100309, kelas B1 non reguler 2020. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi limit fungsi kompleks. Namun sebelum dilanjut, izinkan saya untuk meng-share materinya. Nah, ini ya. Limit fungsi kompleks. Untuk definisinya, diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D subset C dan Z0 anggota himpunan dari D. A, misalkan A, limit fungsi Z dari Z menuju Z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan delta lebih besar dari 0 sehingga jika 0 kurang dari nilai mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta, Z anggota himpunan dari D berlaku nilai mutlak F Z kurangi L kurang dari epsilon. Dan B, limit fungsi Fz sama dengan dari Z menuju Z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap lingkungan N, L, epsilon terdapat lingkungan terhapuskan N, Z0, delta. Sehingga jika Z anggota himpunan N, fungsi kompleks Z0, delta irisan dari himpunan D berlaku Fz anggota himpunan N, L, epsilon. Lanjut. Nah, sekarang ke teorema 2,2. Misalkan diberikan fungsi kompleks F terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0 anggota himpunan dari D dan L, M anggota himpunan dari C. Yang A, jika limit fungsi Z dari Z menuju Z0 sama dengan L dan limit fungsi Z dari Z menuju Z0 sama dengan M, maka L sama dengan M. Yang B-nya, limit fungsi Z dari Z menuju Z0 sama dengan L jika dan hanya jika terdapat bilangan K lebih besar dari 0 dan bilangan delta lebih besar dari 0 sehingga berlaku nilai mutlak Fz kurang dari K untuk setiap Z anggota himpunan N, Z0 delta irisan dari himpunan D. Dilanjut sekarang ke teorema 2,3. 2.3. Misalkan diberikan fungsi kompleks F dan G yang terdefinisi pada daerah D sama dengan D fungsi F irisan dari D fungsi G subset C dengan Z0 anggota himpunan dari D. Jika limit fungsi Z menuju Z0 sama dengan L dan limit fungsi kompleks GZ dari Z menuju Z0 sama dengan M, maka A, limit fungsi kompleks FZ dari Z menuju Z0 plus GZ sama dengan L plus M. Yang B-nya, limit fungsi kompleks KF dari Z menuju Z0 sama dengan K kali L, K-nya anggota himpunan dari C. Yang C, limit fungsi kompleks FZ dikali GZ dari Z menuju Z0 sama dengan L dikali M. Dan yang D-nya, limit fungsi
kompleks FZ dibagi GZ dari Z menuju Z0 sama dengan L dibagi M. Nah, untuk M-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang terakhir, teorema 1. Diberikan fungsi kompleks F yang terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0 anggota himpunan dari D. A. Misalkan limit fungsi kompleks Z dari Z menuju Z0 sama dengan 0 jika dan hanya jika limit fungsi nilai mutlak Z menuju Z0 sama dengan 0. Dan B-nya jika limit fungsi Z dari Z menuju Z0 sama dengan L-nya tidak sama dengan 0, maka limit fungsi nilai mutlak Z dari Z menuju Z0 sama dengan nilai mutlak L. Yang keduanya, diberikan fungsi F, G, dan H didefinisikan pada daerah D sama dengan D fungsi F, irisan dari D fungsi G, subset C, dan Z0, anggota himpunan dari D. Jika nilai mutlak dari FZ kurang dari sama dengan nilai mutlak dari GZ kurang dari sama dengan nilai mutlak HZ untuk setiap Z anggota himpunan dari N. Z0, delta irisan dari himpunan D. Limit fungsi kompleks Z menuju Z0 sama dengan L, dan limit fungsi kompleks HZ dari Z menuju Z0 sama dengan L, maka limit fungsi kompleks GZ dari Z menuju Z0 sama dengan L. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.